Tuhan, saya dapat kembali pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memimpin hamba-Nya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan doa. Tuhan dalam surga, Allah kami yang baik, Engkau yang kami sembah, kami sapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, kenyataan Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan itu. Dan semoga Tuhan, biar anak-Mu siap menatap sabda-Mu, biar Engkau berkati akan hamba-Mu dalam menyampaikan peran Engkau, biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menguatkan iman percaya kami, supaya hidup kami pun hari lepas hari dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ada dua orang, ya. Ada kehidupan orang hanya dua pilihan, yaitu ada orang baik dan orang yang tidak baik. Dan kira-kira di posisi mana kan kita? Apakah orang yang tidak baik atau orang yang baik? Biasanya kalau orang yang baik, dia selalu apa? Dekat sama Tuhan. Karena kalau dekat sama Tuhan, otomatis dia selalu mengerjakan yang baik karena takut akan Tuhan. Beda dengan orang yang kurang baik, ya, walaupun dia hanya percaya pada Tuhan, tapi imannya tidak sepenuhnya kepada Tuhan, hanya percaya. Kita dapat melihat itu di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur pasal yang pertama. Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan baca. Di sini dengan tema jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikutinya dalam hati. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara kami dalam Tuhan, saya berikan tema pada jalan ini, pada pagi hari ini, yaitu kita pilih yang mana. Ya, ada dua pilihan. Ya, kita di jalan orang benar atau orang fasik. Dikatakan ayat yang pertama di sini adalah jalan orang benar. Kata firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, kita disebut apa? Berbahagia. Ya, berbahagia bukan karena kita mendapat materi yang banyak, enggak.
Tapi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik ini? Menurut Alkitab, orang fasik ini dia percaya Tuhan, percaya. Tapi dia beriman? Tidak. Seperti apa? Iblis. Iblis pun percaya pada Tuhan, tapi beriman, percaya, menerima dia secara yang benar? Tidak. Hanya percaya, tapi tidak beriman. Makanya orang fasik merasa apa yang diperbuatnya dia merasa benar, padahal itu perbuatan dosa, tapi merasa benar. Itu orang fasik. Beda dengan orang yang benar. Benar di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 1 tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagia karena tidak berjalan dengan orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Dan apa? Tidak menurut nasihat orang fasik. Coba kalau orang benar meminta nasihat orang fasik, bahaya. Waduh, kadang sulit ekonomi ini. Tidak tempat orang fasik yang tidak mengenal Allah secara benar. Coba percaya. Apa kata orang fasik? Udah, kita malam nanti datang ke rumah A. Dia rumahnya besar, kita bobol, ada hartanya. Mumpung rumahnya kosong. Mungkin itu nasihat orang fasik. Cara yang cepat untuk dapatkan uang ya begitu. Gak usah perlu kerja keras, gak perlu keluarkan keringat, capek-capek sebulan baru dapat duit. Tapi kalau kita bobol rumah itu, kita langsung dapat uangnya. Wah, mungkin itu kata orang fasik. Tapi kalau orang yang benar, orang percaya pada Tuhan, dibilang firman Tuhan apa? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan percaya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahaya. Nanti juga kita apa? Bisa terpengaruh. Kalau kita dekat-dekat orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa salah jalan. Ya, banyak kehidupan orang Tuhan mencari jalan pintas dengan berbuat yang tidak dikenal Tuhan. Karena imannya tidak kuat. Menghadapi ini, iman nggak kuat, lari kepada Tuhan, bisa salah jalan. Dan di ayat 1 juga di ayat selanjutnya dikatakan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita tahu kita orang benar, jangan lagi berkumpul dengan orang berdosa. Namanya orang berdosa. Apa yang dilakukan pasti benar, nggak salah. Sudah tahu tempat itu tidak benar, jangan kumpul di situ, bahaya. Bisa kita pun terpengaruh. Sudah tahu tempat itu tempat perjudian, ya, tempat-tempat orang mabuk. Oke, kita datang. Iman saya kuat. Jangan. Firman Tuhan katakan apa? Jangan. Namanya jangan adalah satu larangan. Sama seperti apa? Kalau kita lihat di Kejadian, pada mulanya orang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan Yesus bilang kepada Adam dan Hawa, di taman ini boleh kamu makan sepuasnya, tapi buah pengetahuan yang baik jangan kamu makan. Itu apa? Larangan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hawa? Melihat. Namanya orang, kalau udah melihat yang enak, melihat yang baik, bikin apa? Tergiur, ingin mengambilnya, ingin memetiknya. Pas sudah lihat, mungkin saya pasti juga. Hawa tak berdosa, orang melihat, tapi
Sama kelamaan timbul dalam hati. Sudah melihat, meraba, mengambil, terus memakannya. Baru sadar, baru ingat Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu. Udah tahu itu dosa, tapi dilakukan, baru dia sadar, dia salah. Yang salah siapa? Kita. Sama dengan kehidupan kita. Tuhan kasih kebebasan sama kita. Tuhan tidak memaksa kita. Benar? Itu tidak memaksa. Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus supaya kau selamat. Enggak pernah memaksa. Tinggal kita yang mengambil keputusan. Keputusan kita untuk percaya sama Tuhan Yesus atau tidak, itu keputusan kita. Tuhan tidak pernah memaksa orang. Benar? Tuhan tidak pernah memaksa. Harus percaya sama Yesus supaya kau selamat. Enggak memaksa. Cuma Tuhan kita apa? Datang pada Tuhan. Itu hanya keputusan kita. Karena dalam lagu juga ada kan, mengikut Yesus keputusan. Gak ada kan bilang mengikut Yesus karena Tuhan memaksa. Gak ada. Keputusan kita mau ikut Yesus atau tidak. Tuhan kasih kebebasan. Sama seperti juga Tuhan beri kebebasan kepada Adam dan Hawa. Beri kebebasan. Cuma keputusan kita. Mau ikut Tuhan Yesus sampai mati. Seperti Yesus lakukan juga. Yesus juga setia kepada Allahnya sampai mati. Bahkan mati sampai salib. Bagaimana kita saudara kata Tuhan? Kalau ikut Yesus harus benar-benar hidup untuk Yesus sampai mati. Jangan melanggar. Itu keputusan. Kita mau ikut Yesus atau tidak. Karena dikatakan kalau kita mau ikut Yesus, kita adalah orang benar. Dikatakan berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, pencemooh ini adalah orang-orang yang suka ngomongin orang. Ya, kayak omongan namanya cemooh. Si A kerjanya di nightclub katakan, atau di hotel. Asosiasi orang pasti kan nyanyi jelek kan? Wah, pasti dia jadi gini, begini. Paling katanya tidak, dia bekerja dengan baik. Ya mungkin dia sebagai administrasi, kalau dia mau nginep di hotel, dari administrasinya. Tapi pandangan orang apa? Negatif. Kalau kita kumpul dengan dia, menjelek-jelekan orang, kita pun akan terpengaruh. Oh iya ya, si A pergi pagi, pulang tengah malam. Wah, pasti kerjanya begini. Maka dikatakan Tuhan apa? Jangan dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang benar, nggak mau apa namanya membicarakan orang lain. Belum tentu faktanya seperti itu. Kecuali dia tahu faktanya. Oh iya, kayaknya begini. Itu kan hanya mengira-ngira. Tetapi di ayat 2 dikatakan, kalau orang benar itu apa dikatakan? Di ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini sudah kasih dalam Tuhan. Kesukaan orang benar, dia suka apa? Merenungkan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan sudah enak, ya, zaman sekarang bisa dari HP, bisa kita renungkan. Nggak perlu ya seperti dulu kita selalu ada kitab kita renungkan. Sudah enak zaman sekarang. Tinggal pilihan kita. Mau nggak kita merenungkannya? Itu pilihan. Kalau kita benar-benar orang yang benar di dalam Tuhan, kita suka akan apa? Kebenaran firman Tuhan.
yang suka merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita renungkan setiap hari? Banyak orang merenungkan apa? Nasib saya kok gini-gini aja. Ya, orang banyak merenungkan seperti itu. Kok gini-gini aja kerjaan saya? Kok pengajian saya kok begini-begini aja, nggak pernah berubah? Benar? Orang banyak seperti itu merenungkan diri kita, nasib kita dipikirkan. Coba kalau kita renungkan firman Tuhan, masih apa? Ada jalan keluar. Ketika kesulitan menghadapi kita berserah pada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita memaksa diri kita, kayaknya hidupnya begini-begini aja. Di mana gembiranya? Banyak orang seperti itu. Tapi kalau orang dekat sama Tuhan, dia selalu apa? Berbahagia. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah. Karena apa? Karena kita dekat sama Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi segala sesuatu macam masalah, coba setelah lagu pujian, ada sukacita. Saya pun seperti itu. Ketika saya menarik kendaraan, saya juga gitu. Orang lagi begini-begini, atau nyanyi aja, puji nama Tuhan. Ada sukacita yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diberikan manusia kepada saya. Jika juga saudara, apapun keadaan kita, tetap dalam Tuhan. Tuhan pasti akan berikan apa? Sukacita yang sangat luar biasa. Dikatakan juga di ayat 3, kalau orang benar di dalam Tuhan, ia juga apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah saudara kasih dalam Tuhan. Orang benar di dalam Tuhan dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon itu ada di aliran air yang cukup, ia akan menghasilkan apa? Buah yang sangat lebat. Demikian juga dengan kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, kehidupan kita juga tak layu seperti pohon. Ya, kadang ada putus asa. Kenapa kita putus asa? Kenapa kita menyesali kehidupan ini, pekerjaan kita? Karena kita tidak dekat sama Tuhan. Coba kalau kita dekat sama Tuhan, ada sukacita, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan pada kita, yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Ini saudara Tuhan. Hal yang pertama yang diberikan oleh Tuhan yaitu orang yang dekat sama Tuhan. Karena orang dekat sama Tuhan, otomatis kita dapat sukacita. Jangan membiarkan diri kita, kita dekat sama Tuhan, kita biarkan diri kita dekat sama dengan orang yang berdosa. Tuhan bilang jangan. Tuhan melarang. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kenapa kita dilarang dekat dengan orang berdosa? Ini sangat ayat yang terkenal sekali, 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena apa kita nggak boleh bergaul dengan orang berdosa, orang yang belum mengenal Tuhan? Karena kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Apa yang lama? Dulu kita belum mengenal Tuhan secara benar. Kita adalah orang berdosa. Termasuk saudara dan saya. Sebelum mengenal Yesus secara yang benar, kita pun sama orang berdosa. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan, orang yang sudah percaya pada Tuhan, kita harus apa? Berbeda. Ya, harus berbeda. Kehidupan kita berbeda dengan orang yang
tidak mengenal Tuhan. Kita lihat juga di dalam Roma 12. Ya. Roma 12. Ya, perjanjian baru Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan apa? Jangan, larangan, jangan kamu jadi apa? Serupa dengan dunia ini. Sudah tahu kita anak Tuhan, kita sudah percaya sama Yesus, tapi kehidupan kita sama loh seperti orang dunia. Hari Minggu, waktunya ibadah, kita mau cari apa? Kesenangan. Ibadah terus. Paling begitu aja ibadahnya. Saya mau kesenangan, saya cari hiburan, jalan-jalan. Nggak masalah kita jalan-jalan, kita cari hiburan. Tetapi namanya hari ini kita harus apa? Datang kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti dunia ini, kita mencari kesenangan dunia ini, nggak pedulikan hari Minggu ibadah, kita sama seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Makanya dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2 tadi, janganlah kamu menjadi apa? Serupa. Jangan kamu jadi serupa. Harus beda. Jadi dalam Tuhan harus tampil beda. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang fasik tadi. Kita kembali lagi ke Mazmur. Tadi kita sudah bicara tentang orang benar. Ya, orang benar selalu berbahagia. Karena apa dia bahagia? Karena kesukaannya ialah firman Tuhan. Dia selalu dapat sukacita, kebahagiaan melebihi apa yang diberikan manusia terhadap dia. Dan yang kedua yaitu orang fasik. Dikatakan di ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam ini seperti padi, ya, gabah, atau juga dengan kapas, ya, yang punya enteng. Seperti itu orang fasik. Kemana aja dia pergi, ya, tempat yang dia senangi, bisa kemana-mana. Pokoknya dia pandang ini baik, ya baik bagi dia. Walaupun itu dosa, tetap baik di dalam dia. Dikatakan juga di ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Orang fasik ini tidak senang dengan apa? Berkumpul dengan orang benar. Saya juga dulu orang berdosa. Mungkin saudara juga mengalaminya. Senang dengan orang yang beribadah. Saya gak senang dulu. Ngapain firman Tuhan perlu dibicarain dengan saya main, ya, macam kesenangan. Gak senang, gak betah. Begitu juga orang berdosa. Gak senang. Orang yang belum kenal Yesus secara benar, dia gak senang dengan kumpulan orang benar. Gak senang dengan hal ibadah. Dia selalu senang apa? Dengan hal duniawi. Oh, ada konser, biayanya mahal loh, bisa jutaan, yang VIP apalagi, ya, banyak orang berkumpul di sana. Tapi ini hari Minggu, pentingan mana? Ini hari Minggu, ada konser begitu besar. Penyanyinya artis terkenal semua. Tertarik dengan ke sana atau ke rumah Tuhan? Itu
Tuhan tidak pernah memaksa. Kalau kita mengaku Tuhan, saya kalau akan Tuhan dulu dong. Dan nanti setelah ibadah baru kita kesana. Bukan tujuan kita kesana dulu. Tuhan nanti aja, minggu depan masih ada kebaktian. Sudah kasih Tuhan. Ini firman Tuhan pada hari ini yang mengajar pada kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita di pihak yang mana? Apakah kita benar-benar di pihak orang benar di hadapan Tuhan, atau orang fasik? Yang tadi setelah kita bahas, orang fasik tahu Tuhan, tapi dia tidak pernah menerima Yesus secara benar. Tahu. Makanya apapun dia lakukan, dia anggap berdosa, dia anggap dia benar. Beda dengan orang percaya sama Tuhan Yesus. Sudah tahu itu dosa, kita tinggalkan, saya jauhkan. Beda dengan orang fasik. Tahu dosa, dia anggap benar. Dan di ayat terakhir dikatakan di ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju apa? Kebinasaan. Enggak selamanya orang fasik itu benar dan benar. Dikatakan menuju kebinasaan. Hati-hati. Banyak sekarang apa? Nabi-nabi palsu beredar. Memang bahwa kita, kalau kita nggak tahu isinya kebenaran firman Tuhan, bahaya. Kita pun dapat terpengaruh. Ya, hati-hati saudara dalam Tuhan. Iblis sekarang menyerupai seperti orang benar, tapi belum tentu benar. Tapi kalau kita mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, kita bisa lawan. Oh, itu salah. Jangan sama Yesus, nanti kamu binasa. Waduh, bahaya. Makanya setiap Tuhan, kita harus apa? Belajarlah firman Tuhan, supaya kita tidak mudah ditipu. Ya, sekarang banyak penipuan melalui apa? Khotbah. Saya pernah baca di YouTube, kalau kita nggak tahu, keseret, bahaya itu. Makanya saya bilang, elektronik ini, HP yang sekarang kita pegang ini, kita yang mengendalikan. Apakah kita melihat yang baik atau melihat yang jelek? Semua ada kerjaan sama kita. Ya, seperti juga Tuhan juga bilang kepada kita, percaya sama Yesus pasti selamat. Tapi pernah maksa? Tak pernah maksa. Semua itu tergantung pada kita. Kita mau nggak ikut Yesus secara benar, atau kita mengikuti dunia ini, arus dunia ini. Karena dunia ini memberikan apa? Yang terindah, ya, sangat indah di pandangan mata. Ikut Tuhan gak enak, yang benar gak enak. Tuhan gak pernah janji ikut Tuhan akan enak, enggak. Seperti lagu juga ada kan. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Kadang mendung, kadang hujan, kadang panas. Gak selalu biru. Atau jalan gak selalu rata. Saya juga pernah mengalami jalan yang begitu luar biasa. Waktu saya pelayanan di Pondok Aren zaman dulu, wah, jalannya hancur lebur. Tapi saya gak putus asa, datang terus. Karena saya apa? Melihat Tuhan. Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Walaupun jalannya begitu aja. Sekarang udah enak, udah licin, udah bagus. Nah, seperti zaman saya pelayanan. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena saya ikuti Tuhan. Banyak anak Tuhan mengikuti Tuhan dari awal beriman. Kata Tuhan apa? Setia sampai mati. Belum waktunya mati, lari, nggak kuat. Di mana imannya?
Kalau kita mengikuti Tuhan, bukan hanya mengikuti aja, bukan hanya cara omongan aja, imannya pun harus apa? Kuat dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya. Cuma itu tergantung pada kita. Ini sesuai dengan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang wajar pada kita. Ada dua tipe orang. Yang satu percaya pada Tuhan, benar-benar percaya pada Tuhan, patuh pada Tuhan, pada firman Tuhan. Maka disebut Tuhan apa? Berbahagia kalau orang yang dekat sama Tuhan. Atau kita sama seperti orang fasik, tahu Tuhan, percaya pada Tuhan, beriman nggak pernah. Karena orang fasik senang apa? Berkumpul dengan orang berdosa. Karena orang berdosa dianggap benar oleh orang fasik. Tinggal pilihan pada kita. Kita ikuti siapa? Emang tadi kita bilang Tuhan nggak pernah janji Tuhan akan enak. Enggak. Pasti ada masalah. Ya. Pasti ada sesuatu yang tidak enak. Emang Tuhan begitu. Tapi kalau kita teguh percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan akan beri apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa diberikan manusia pada kita. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan kita dekat sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan alam surga, Allah kami yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, yang ajar pada kami, supaya kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, mungkin dalam minggu yang lalu kami kurang setia kepada-Mu, kami kurang taat kepada perintah. Tapi mulai dari ini Tuhan, melalui firman Tuhan, kami diajar, kami ditegur, supaya kami datang kepada-Mu, dekat kepada-Mu Tuhan. Khususnya untuk hari Minggu kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu datang padamu di mana kami beribadah. Kami tidak mementingkan duniawi, tapi kami percaya padamu Tuhan. Kalau kami dekat padamu, kami percaya padamu, Engkau juga akan cukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini yang mengajar pada kami, supaya kami tetap teguh, berpegang pada firman-Mu Tuhan. Karena Engkau berjanji, Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tetap doa dan